Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfazara Maulidia dengan NIM 2230, 2240, 2240, 60 dari kelas Fisika I 2022. Di sini saya akan mempresentasikan infografis yang telah saya buat dengan tema fisika dengan judul gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disebut dengan GLB dan juga GLBB. Untuk itu, saya di infografis yang telah dibuat akan memaparkan mengenai pengertian terlebih dahulu. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah ketika sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain atau terhadap suatu titik acuan tertentu jika posisinya berubah menurut waktu. Benda yang sedang bergerak selalu mempunyai lintasan. Bila lintasannya berupa garis lurus, maka benda dikatakan bergerak lurus. Seperti pada gambar mobil yang melintas pada sebuah jalan lurus pada gambar di samping ini. Nah, selanjutnya, ini adalah ketiga persamaan yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan fisika mengenai gerak lurus. Yang pertama adalah laju didefinisikan sebagai jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Kemudian ada kecepatan, yaitu perpindahan terhadap waktu. Dan yang ketiga adalah percepatan sama dengan perubahan kecepatan per waktu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan yang pertama, yaitu persamaan GLBB. Persamaan GLBB didefinisikan sebagai S sama dengan V dikali T, yang dimana S adalah jarak dengan satuan meter, dan yang kedua adalah V, yaitu kecepatan benda dengan satuan M per S, dan yang ketiga adalah T, yaitu waktu dengan satuan S atau second. Nah, oleh karena itu, sekarang kita lanjut pada grafik pada gerak lurus beraturan pada gambar seperti ini. Ternyata grafik GLB dibagi menjadi dua, yaitu grafik jarak terhadap waktu dan juga grafik kelajuan terhadap waktu. Yang pertama adalah grafik jarak terhadap waktu. Pada sumbu X adalah T dan pada sumbu Y adalah S atau jarak. Nah, dapat kita lihat untuk membentuk grafik seperti ini, ternyata ketika waktunya seiring bertambahnya waktu, jaraknya pun juga bertambah, bukan? Lihatlah seperti ini. Nah, dapat kita identifikasi, maka pada gerak lurus beraturan ketika waktunya semakin bertambah, maka panjang lintasannya pun atau jaraknya pun juga semakin panjang. Kita juga dapat menghitung sebuah kecepatan loh dari grafik jarak terhadap waktu, yaitu dengan cara kecepatan sama dengan tan alfa. Tan alfa ini adalah grafik yang dibentuk oleh garis ini terhadap sumbu X, yaitu T atau waktu. Yang kedua adalah grafik GLB, kelajuan terhadap waktu, di mana sumbu X adalah T dan sumbu Y adalah V. Nah, dapat kita lihat ternyata grafiknya berbeda kan sama yang jarak terhadap waktu. Di sini dapat diidentifikasi bahwa semakin banyaknya waktu atau semakin bertambahnya waktu, ternyata V-nya itu tetap atau V-nya itu konstan. Sehingga grafiknya dapat digambarkan seperti berikut ini. Pada grafik kelajuan terhadap waktu, kita juga dapat menghitung jarak loh, yaitu dengan cara jarak ini dapat diperoleh dengan menghitung luas segi 4 pada grafik tersebut. Nah, kesimpulan grafik GLB ini dapat kita tarik pada ciri-ciri GLB, yang dimana V adalah kecepatan tetap atau kecepatannya tetap. Yang kedua adalah percepatan atau disimbolkan dengan A, di mana pada gerak lurus beraturan A-nya sama dengan 0, dikarenakan mereka berjalan dengan V yang konstan. Yang ketiga adalah lintasan. Lintasannya berupa garis lurus, dikarenakan geraknya adalah gerak lurus beraturan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke GLBB atau yang biasa disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelum masuk ke persamaan, kalian bisa lihat nih, di sini ada gambar orang yang mengendarai sebuah sepeda motor di jalan lurus yang menurun. Nah, dapat dilihat bukan bahwa orang yang mengendarai sepeda motor ini bergerak meluncur ke bawah. Hal ini dapat kita masukkan pada peristiwa GLBB. Persamaan pada GLBB dibagi menjadi dua, yaitu persamaan GLBB dipercepat dan juga persamaan GLBB yang diperlambat. Nah, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap persamaan GLB dipercepat dan diperlambat. Intensitasnya pun sebenarnya sama, hanya
Ini adalah rumus umum yang digunakan untuk menghitung persoalan fisika pada gerak lurus berubah beraturan, yaitu VT, S, dan juga VT kuadrat. Sama bukan dipercepat maupun diperlambat? Dan ternyata perbedaannya hanya pada tanda. Ketika kita ingin menghitung sebuah persamaan GLBB yang dipercepat, maka kita menggunakan rumus yang plus. Ketika ingin menghitung yang GLBB diperlambat, maka kita menggunakan rumus yang minus. Pada intensitasnya pun sebenarnya sama. Yang pertama adalah VT atau kecepatan akhir sama dengan VO tambah A dikali T. Nah, di sini V0 atau biasa disebut dengan VU juga itu adalah kecepatan mula-mula yang ditambah dengan percepatan dikali dengan waktu. Nah, sama bukan yang diperlambat VO min AT atau kecepatan mula-mula dikurangi percepatan dikali dengan waktu. Yang kedua ada S sama dengan VO atau V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Yang diperlambat ada S sama dengan VO atau V0 kali T min setengah AT kuadrat. Sama, hanya berbeda pada tanda plus dan juga tanda minus. Dan yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan VO atau V0 kuadrat plus 2AS, dan pada diperlambat VT kuadrat sama dengan VO atau V0 kuadrat min 2AS, yang dimana VT adalah kecepatan akhir, VO atau V0 adalah kecepatan mula-mula, dan A adalah percepatan, dan juga S adalah jarak. Nah, kita menemukan simbol baru nih pada persamaan GLBB, yaitu ada A. Nah, dikarenakan pada GLBB ini ternyata terdapat sebuah percepatan, dikarenakan kecepatannya itu berubah dengan tetap. Jadi, dapat kita tarik pada ciri-ciri GLBB berikut ini. Yang pertama, sebuah benda dikatakan melakukan sebuah gerak lurus berubah beraturan bila dalam selang waktu yang sama dengan perubahan kecepatannya yang tetap atau memiliki percepatan yang tetap. Nah, A-nya. Jadi kita di sini ada A pada GLBB itu. Dan ciri yang kedua, gerak lurus berubah beraturan terdapat dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat seperti persamaan di atas. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam grafik GLBB dipercepat dan juga grafik GLBB yang diperlambat. Oke, dapat kita lihat di sini. Dapat kita lihat. Yang pertama adalah grafik GLBB dipercepat. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu. Dan juga dibagi menjadi grafik jarak terhadap waktu. Jadi GLBB dipercepat dua grafik, GLBB diperlambat dua grafik. Yang GLBB dipercepat yang pertama, kecepatan terhadap waktu, sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya adalah V atau kecepatan. Nah, bedanya GLB dan GLBB adalah ketika GLBB itu adalah ketika sebuah benda itu yang mulanya itu diam, kemudian bergerak dengan kecepatan yang konstan. Namun, ketika pada GLBB ini, benda tersebut VO atau V0-nya itu bukan sama dengan 0. Jadi, bendanya itu bergerak. Benda kecepatan awalnya itu bukan sama dengan 0. Sehingga grafiknya digambarkan V0-nya terdapat pada tengah-tengah grafik pada sumbu Y. Bukan pada sini, biasanya kan di sini. Dikarenakan jika di sini adalah kecepatannya mula-mula 0. Dikarenakan GLBB, maka dimulainya dari sini. Dapat kita identifikasi, ternyata ketika seiring berjalannya waktu, ternyata V-nya pun juga bertambah, seiring bertambahnya T. Nah, dapat kita lihat di sini, ternyata kita juga dapat menghitung percepatan bendanya loh dari grafik ini dengan cara yaitu tan alfa. Tan alfa ini diperoleh dari sudut antara sumbu X yaitu T dan juga hasil grafik antara V dan juga T. Jadi alfa ini digunakan untuk menghitung percepatan benda. Oke, selanjutnya kita masuk ke grafik jarak terhadap waktu pada GLBB dipercepat. Nah, pada grafik ini dapat kita lihat sumbu X adalah T dan sumbu Y adalah S. Di mana ketika semakin bertambahnya T atau bertambahnya waktu, S-nya pun juga bertambah, namun tidak membentuk sebuah grafik yang lurus, namun membentuk sebuah grafik parabola terbuka ke atas. Mengapa hal ini dapat terjadi? Dikarenakan pada grafik ini dapat kita lihat simbol di sini bahwa S adalah sebanding dengan T kuadrat, yang dimana dalam persamaan kuadrat grafik persamaan kuadrat adalah membentuk sebuah parabola. Selain itu, dalam grafik ini kita juga bisa loh menghitung jarak dengan cara luas trapesium.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke grafik GLBB diperlambat. Grafik pada GLBB diperlambat pun juga dibagi menjadi dua, yaitu grafik GLBB kecepatan terhadap waktu dan juga grafik jarak terhadap waktu. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu, seperti yang saya telah jelaskan tadi bahwa GLBB itu awal bendanya itu mula-mulanya bukan diam, sehingga mereka tidak bernilai sama dengan 0 VO-nya atau V0-nya. Nah, pada grafik GLBB diperlambat, benda bergerak pada suatu kecepatan tertentu. Ternyata seiring berjalannya waktu, benda tersebut memiliki kecepatan yang semakin berkurang. Sehingga pada grafik ini dapat didefinisikan sebagai GLBB yang diperlambat. Jika pada yang GLBB dipercepat tadi, grafiknya semakin naik kan, dan ternyata pada diperlambat grafiknya semakin turun. Lanjut ke grafik yang terakhir, yaitu grafik jarak terhadap waktu pada GLBB yang diperlambat, di mana sumbu X adalah T dan sumbu Y adalah S atau jarak. Dapat kita identifikasi, ternyata semakin bertambahnya waktu, S-nya pun juga semakin bertambah. Namun, berbeda dengan grafik jarak terhadap waktu pada GLBB yang dipercepat, pada GLBB yang diperlambat, grafik ini membentuk parabola terbuka ke bawah. Nah, sama sih sebenarnya pada GLBB dipercepat bahwa S itu sebanding dengan T kuadrat. Mengapa hal ini membentuk parabola? Dikarenakan intensitas T di sini bernilai kuadrat. Oke, sekian infografis yang dapat saya sampaikan mengenai GLB dan juga GLBB. Jika saya ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.